Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, kembali lagi di channel YouTube aku. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe untuk perkembangan channel YouTube aku ya. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan bahas tentang WhatsApp Pandawa. Jadi apa sih WhatsApp Pandawa itu? Kalau kita bisa bilangnya WhatsApp Pandawa itu sistem layanan customer service BPJS Kesehatan. Jadi dulunya ini sebelum Pandawa yang sekarang jadi satu nomor ini, dulu ada WhatsApp Pandawa itu banyak banget. Jadi dari setiap kabupaten itu ada nomornya sendiri. Nah, dari 1 tahun terakhir kalau nggak salah, WhatsApp Pandawa ini jadi kita satu Indonesia itu udah satu nomor aja. Nah, di sini aku bakal sharing apa aja sih yang bisa kita lakukan di WhatsApp Pandawa itu dan layanan-layanan apa aja yang terdapat di dalamnya. Oke, jadi sebelum jam 3 sore karena uh, WhatsApp Pandawa ini berlaku dari jam 8 sampai jam 15 ya di waktu setempat. Jadi kalau misalkan di luar jam itu mereka nggak akan respon karena ya namanya juga sistem. Uh, jadi hanya berlaku di jam kerja aja tanpa uh, kecuali hari weekend dan hari libur nasional. Oke, jadi bahasannya paling aku rekam layar ya sistemnya. Jadi nanti aku bakal tunjukin WhatsApp-nya, nomornya yang mana, terus nanti layanan di dalamnya apa aja sih yang bisa dan nggak bisa dilakuin di WhatsApp Pandawa ini. Jadi kita tuh udah nggak perlu ke kantor BPJS Kesehatan ya kalau misalkan kita perlu kayak ganti data, update data, atau mau bikin, kita itu cukup di WA Pandawa aja. Jadi nanti kartu data kalian akan otomatis masuk sendiri gitu loh. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya ya. Oke teman-teman, lanjut aja nih di tutor apa aja sih fitur-fitur dan menu yang ada di WhatsApp Pandawa. Oh iya, sekedar informasi, jadi WhatsApp Pandawa itu kalau yang sekarang satu Indonesia hanya satu nomor aja teman-teman. Nah udah kayak gitu, ketika kita dimasukkan ke WhatsApp Pandawa, yang balasnya itu bukan kayak customer service langsung, jadi dia kayak dialihin ke web gitu, tapi nanti yang ngerjain tetap customer service-nya BPJS. Oke, jadi kita masuk aja ya langsung. Langsung aja. Oh ini kemarin udah sempet coba. Nah aku coba lagi aja ya. Oke, kita WA-nya sembarang. Karena apa? Karena ini sistem ya. Sistem yang jawab. Jadi berlakunya itu dari jam 8 sampai jam 15 kayak yang di chat ini. Di waktu kerja, jam kerja dan hari kerja aja. Oke, di sini ketika kita udah chat si WA Pandawanya itu ada balasan. Salam sehat Bapak atau Ibu, terima kasih telah menghubungi Pandawa BPJS Kesehatan. Ini adalah kanal layanan administrasi peserta JKN atau KIS melalui chat WhatsApp tanpa panggilan, telepon, dan video. Jadi di sini kita nggak boleh telepon, nggak boleh video, nggak boleh ya pokoknya nggak boleh nelpon atau chat berulang juga nggak boleh. Itu nanti akan spam. Kalau udah spam biasanya itu nggak akan ditanggapi sama WA-nya ini. Oke, di sini aku lanjutin ya. Untuk melanjutkan layanan ini, harap mengisi formulir melalui link berikut ini. Paling lambat 60 menit sejak link diakses. Nah, link ini ternyata hanya berlaku 60 menit aja teman-teman dari pas dikirimnya si chat ini. Jadi setelah 60 menit si link ini nggak akan berlaku lagi. Nah, otomatis kita harus chat ulang lagi. Jika Bapak Ibu mengisi formulir tersebut melewati batas waktu yang telah ditetapkan, maka mohon maaf untuk mendapatkan layanan harap menghubungi nomor Pandawa kembali. Oke, di sini aku akan lihat dari WA-nya sendiri, aku akan share. Di sini WA-nya akun bisnis ya. Takutnya ada yang salah gitu. Tiba-tiba ada kayak akun-akun lain atau enggak kanal-kanal lain yang kalian salah
WA gitu. Di sini aku bakal ngasih tahu sebenarnya di Google juga ada, kalian tinggal searching aja. Kanal resmi BPJS Kesehatan sebagai media layanan administrasi kepada peserta atau calon peserta program JKN KIS. Jalan Letjen Suprapto, Kavling 20 nomor 14, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Di sini ada websitenya https://bpjs kesehatan.go.id. Untuk nomornya sendiri ada di 0811816565. Itu nomor Pandawanya ya. Oke, kita langsung aja lihat nih di linknya itu ada apa aja sih, dan kita bisa ngelakuin apa aja sih lewat Pandawa ini. Apa kita daftar BPJS bisa lewat Pandawa aja, nggak perlu ke kantor? Ini dia, nanti aku bakal bahas ya di sini. Oke, setelah kita klik jadi dimasukinnya itu ke website. Jadi beda kayak dulu. Kalau dulu itu bukan ke website dimasukinnya, jadi teman-teman kayak langsung chat pribadi sama si customer service. Kalau ini kayak kita dimasukin ke websitenya, kita kayak dimasukin mau ngapain nih, baru nanti disaring ketemu komunikasi sama customer service. Oke, di sini ada beberapa item atau menu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 menu. Aku akan bahas satu persatu ya. Kita klik di menu pendaftaran baru. Di sini ada item lagi, PNS, TNI atau Polri, warga negara asing, PBPU Mandiri. Nah, di sini ketika kalian akan mendaftarkan baru BPJS, ternyata bisa teman-teman lewat ini aja, lewat link Pandawa. Jadi kalian nggak perlu datang ke kantornya gitu. Kalau ada pertanyaan, terus nanti gimana kita bayarnya, terus nanti gimana kartunya, nanti aku akan bahas lagi. Pokoknya kalian terus stay tune terus di video aku, nanti kalian bakal tahu caranya sampai kalian dapat kartu, sampai kartu itu bisa digunain. Aku akan lihat di PNS Polri ini. Kalau ada PNS, TNI atau Polri yang mau daftar BPJS Kesehatan, ini yang harus disiapin yaitu file atau foto KK, file atau foto surat keterangan pengangkatan terakhir, file atau foto daftar slip gaji terakhir yang mencantumkan gaji pokok dan tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan penghasilan bagi PNS daerah. Selanjutnya, file atau foto penetapan pengadilan untuk anak angkat jika yang mempunyai anak angkat ya, dan belum tercantum di kartu keluarga. Selanjutnya, file atau foto surat keterangan sekolah atau perguruan tinggi untuk anak PPU 1-3 yang berusia lebih dari 21 tahun sampai dengan 25 tahun. Jadi itu ya, kalau ada PNS, TNI atau Polri yang mau daftar BPJS baru. Oke, aku next. Di sini ada yang harus diisi. Nih, nomor KK, nama lengkap, ini kayak item-item yang ada, elemen-elemen yang ada di KTP harus dimasukin di sini. Bedanya di sini kayak harus ngisi lagi NIP, gaji pokok, yang kayak gitu nanti dilengkapi aja. Nah, setelah itu kayak nama anggota keluarga yang mau dimasukin. Nah, terus file-file yang tadi di awal, nah nanti tinggal dimasukin aja. Kalian boleh di PDF-in atau enggak foto, tinggal dimasukin aja. Maksimum upload filenya 3 MB. Biasanya kalau kurang atau lebih itu nggak bisa ya teman-teman. Oke, kita back. Selanjutnya, warga negara asing. Apa aja sih yang diperluin ketika pendaftaran baru warga negara asing? Yang pertama, file atau foto kartu keluarga. Yang kedua, file atau foto kitas atau kitab asli. Yang ketiga, file atau foto surat izin kerja atau berusaha atas resiko sendiri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Yang keempat, foto atau file buku tabungan. Oke, kita next. Kita lihat apa aja, sama aja di dalamnya. Bedanya di sini ada yang harus diisi nomor paspor, tanggal paspor, nomor visa, kayak gitu ya. Kalau yang buat warga negara asing sama aja, nanti filenya tinggal dimasukin aja.
bisa PDF, bisa foto. Aku back. Nah, yang ketiga itu ada PBPU Mandiri. Nah, ini ketika kita bukan pekerja atau ya istilahnya tidak terdaftar di instansi, tapi kita mau daftar BPJS. Nah, itu bisa bayar, bisa buat BPJS berbayar. Masuknya itu di pendaftaran baru atau PBPU Mandiri. Yang aku share itu yang per kelas itu bayarnya loh, yang kelas 3 ada, kelas 2, kelas 1 itu beda-beda untuk bayarannya sendiri. Nah, file yang dibutuhkan yaitu file atau foto KK, yang kedua file atau foto buku tabungan. Nah, di sini aku jelasin lagi, setiap kalian mengupload buku tabungan, diusahakan buku tabungan itu yang dimiliki oleh satu kakak yang akan didaftarkan. Misalkan kita mau daftar BPJS anak, satu kakak dari buku tabungan itu yang harus didaftarkan, misalkan punya ayahnya, punya ibunya, yang penting satu kartu keluarga. Oke, kita next. Di sini sama aja yang harus didaftarinnya. Oh iya, di sini ada otomatis nomor handphone sudah terisi. Nah, diusahakan kalau misalkan mau daftar, nomor teleponnya itu nomor telepon aktif, yang aktif SMS, karena ini nanti akan berlaku ketika kalian mau cetak kartunya, teman-teman. Kalau misalkan nomor handphone yang nggak aktif atau misalkan udah nggak bisa dimasukin SMS, nah itu nanti akan harus kayak ganti lagi nomor handphonenya. Nanti aku akan kasih tahu di mana. Jadi diusahakan ini nomor telepon aktif. Nah, dan ketika kalian WA, diusahakan WA pakai nomor sendiri, karena kalau kalian WA pakai nomor orang lain nanti akan tercantum nomornya itu di JKN, nomor telepon orang lain, dan itu nggak bisa ya teman-teman. Oke, di sini sama, file kakak dan foto buku tabungannya tinggal dimasukin aja. Terus kita back aja ya. Oke, menu yang kedua ada penambahan anggota keluarga. Untuk penambahan anggota keluarga kurang lebih sama kayak yang pendaftaran baru ya. Bedanya kalau penambahan itu jadi kayak sebelumnya satu kakak itu udah masuk, nah ada anggota baru gitu, kayak bayi baru lahir, atau misalkan penambahan itu kayak ya anak angkat misalkan, tapi belum terdaftar BPJS, tapi sebelumnya yang satu kakak itu udah daftar. Nah, di sini kalau untuk yang PNS, TNI, Polri, dan pensiunan veteran atau PK beda ya. Kalau untuk syaratnya sama yang kayak pendaftaran baru ya teman-teman, sama, kurang lebih sama. Nanti kalau aku klik next juga ini sama ya. Oke, kita back. Wow, tadi kita sampai sini ya. Nah, PBI APBN bayi baru lahir, PBI pemberi bantuan iuran, APBN BPJS yang gratis itu PBI ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada PBI APBN bayi baru lahir, itu mereka sudah otomatis punya BPJS gratis ya. Kalau misalkan ibu sama bapaknya punya, sampai anak ketiga itu ditanggung oleh BPJS. Nah, untuk mengaktifkan kembali kita hanya perlu laporan ini ya lewat Pandawa ini. Nanti otomatis si bayi ini akan punya nomor BPJS, dan untuk kartunya sendiri itu tinggal dicetak aja. Nanti cara cetak pokoknya aku akan kasih tahu, pokoknya stay tune terus. Nah, file yang dibutuhin untuk penambahan anggota keluarga PBI APBN bayi baru lahir, yang pertama file atau foto kakak, yang kedua file atau foto surat keterangan lahir atau akte kelahiran. Ketika aku klik next, di sini sama aja yang harus diisi teman-teman. Sama aja, kalian harus pilih kelas rawat, sama aja. Nanti tinggal dimasukin aja filenya. Oke, kita back. Yang ketiga PBPU Mandiri. Misalkan kalian udah mau nambahin anggota keluarga yang tadinya belum terdaftar di BPJS, PBPU Mandiri. Sama aja sih kayak pendaftaran baru, kurang lebih kayak gitu. Terus yang ketiga, pengaktifan kembali status kepesertaan.
Nah, di sini ada 5 item ya. Yang pertama, anak lebih dari 21 tahun atau masih kuliah. Nah, ini itu yang aku bilang di video-video sebelumnya, kayaknya aku udah pernah bahas di kenapa BPJS bisa nonaktif. Nah, di sini ketika anak lebih dari 21 tahun, ayah atau ibunya pensiunan atau PPU tadinya bekerja, nah itu akan otomatis nonaktif kecuali bisa diaktifkan kembali ketika dia masih di jenjang pendidikan gitu. Kalau lebih dari 21 tahun bisa diaktifkan kembali dengan syarat ada surat keterangan dari perguruan tinggi untuk usia lebih dari 21 tahun sampai dengan 25 tahun. Nah, terus si BPJS-nya ini bisa aktif kembali ya, teman-teman. Terus yang kedua ada registrasi ulang. Yang ketiga, registrasi ulang bayi berusia lebih dari 3 bulan melengkapi NIK. Nah, jadi yang perlu diketahui ketika bayi baru lahir itu selama 3 bulan BPJS yaitu ditanggung oleh ibunya. Jadi masih satu nomor, satu kartu sama BPJS ibunya. Nah, ketika lebih dari 3 bulan ini akan dipisah, teman-teman. Kalau kalian tidak registrasi ulang, si bayinya ini nggak akan punya BPJS, teman-teman. Itu kalau yang mandiri. Kalau yang PBI pun sama, itu harus laporan lagi biar si bayinya ini dapat BPJS gratis. Di dalamnya yang diperlukan file atau foto kakak aja. Ketika aku klik next, sama aja di dalamnya yang harus diisi. Aku back. Nah, terus yang keempatnya WNI kembali dari luar negeri. Nah, ketika ada WNI ke luar negeri itu kan otomatis BPJS-nya itu harus dilaporkan biar nonaktif gitu. Soalnya kalau nggak dilaporin biasanya akan terus berjalan. Nah, ketika akan kembali lagi ke sini harus laporan kembali dengan membawa foto buku tabungan atau foto dan paspor visa. Ketika diklik next, sama aja teman-teman di dalamnya yang harus dilengkapin. Oke, selanjutnya yang terakhir data ganda. Nah, ini berlaku ketika kalian itu kayak punya BPJS, misal udah ditanggung sama BPJS perusahaan, terus kalian tiba-tiba ada didaftarin ke PBI sama aparat setempat. Nah, otomatis jadi 2 data kalian. Nah, biasanya harusnya ini nggak bisa dipakai teman-teman kalau udah masuk ke fasilitas kesehatan karena data kalian itu membingungkan gitu loh. Jadi ada 2. Nah, kalian harus laporan lagi mana yang akan diambil. Nah, yang harus cantumkan yaitu foto atau file kakak aja. Oke, menu selanjutnya ada pindah jenis peserta nonaktif menjadi PBPU Mandiri. Nah, di sini aku perlu jelasin ya. Kalau misalkan kalian tadinya karyawan nih, terus keluar kerja, otomatis si BPJS-nya ini nonaktif. Nah, ketika nonaktif ini itu si gak akan ada tunggakan ya. Nah, kalian hanya perlu laporan lagi ke BPJS-nya. Nah, bisa lewat Pandawa ini. Yang dibutuhin yaitu file atau foto kakak, file atau foto buku tabungan. Jadi akan aktif kembali dengan syarat ya kalian harus bayar sendiri, pindahnya ke Mandiri. Yang selanjutnya perubahan atau perbaikan data. Nah, yang aku bilang tadi perubahan nomor handphone. Kalau kalian misalkan lupa atau misalkan nomornya nggak aktif nih yang didaftarin dulu di BPJS, nah kalian bisa ganti di sini. Pokoknya segala jenis perubahan, misalkan dari nama, nomor NIK salah, alamat, pindah alamat. Yang penting kakak kalian udah diperbarui, itu bisa untuk BPJS sendiri diganti lewat Pandawa. Jadi kalian nggak perlu repot-repot ya teman-teman datang ke kantor karena percuma, itu akan diarahin online juga. Oke, selanjutnya ada ubah fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Nah, untuk perubahan fasilitas kesehatan tingkat pertama itu berlakunya 3 bulan ya teman-teman. Jadi kalau kalian sebelum 3 bulan, misalkan baru daftar nih 3 bulan, terus kalian pindah fasilitas kesehatan. Nah, bulan berikutnya kalian mau pindah lagi, itu nggak bisa ya. Tingkat pertamanya nggak bisa diubah, karena per 3 bulan biasanya. Untuk apa? Jadi data kalian itu selama 3 bulan biar disinkronin dulu gitu ke fasilitas kesehatannya itu sendiri. Nah, ini ada diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama untuk TNI atau Polri, yang kedua ada item ubah vaskes kesehatan tingkat pertama sebelum 3 bulan. Nah, ini kalau sebelum 3 bulan, misalkan kalian daftar nih belum 3 bulan, nah bisa juga. Yang penting kalian harus punya foto surat keterangan alih tugas, pindah domisili, atau tugas belajar. Gitu aja teman-teman. Nah, yang selanjutnya pengurangan anggota keluarga. Di sini ada 3 item ya. Yang pertama pelaporan peserta meninggal dunia. Yang dibutuhin yaitu file KK dan file foto akta kematian atau surat keterangan kematian. Selanjutnya pembaruan KK baru atau pisah KK. Misalkan kalian nih sebelumnya masih bergabung dengan kakak orang tua, terus kalian membentuk keluarga baru. Nah, itu harus dilaporin juga. Biasanya di dalamnya itu kalian harus punya file foto kakak baru kalian. Nah, itu nanti otomatis kalian akan digabungkan dengan anggota keluarga kalian sendiri yang baru. Terus selanjutnya pelaporan WNI pergi ke luar negerinya. Yang itu tadi yang aku jelasin sebelumnya, kalau kalian pindah ke luar negeri, kalian harus lapor dulu. Kalau nggak lapor, kalian si BPJS kaliannya itu akan terus terjadi iuran. Nanti kalau misalkan nggak dibayar ya nonaktif, akan ada tunggakan gitu loh teman-teman. Oke, yang selanjutnya ada perubahan kelas rawat bagi peserta yang belum membayar iuran pertama. Kalau kalian misalkan tadinya bingung milih kelas rawat, tiba-tiba kalian mau pindah nih tapi belum bayar iuran pertamanya. Nah, itu juga bisa. Yang penting foto file KK-nya sama foto buku tabungannya ya teman-teman. Selanjutnya yang terakhir ada update virtual akun. Di video sebelumnya aku juga udah bahas yang penangguhan BPJS itu, kenapa bisa ditangguhin. Nah, update virtual account ini dilakukan ketika kalian lupa bayar iuran pertama di hari ke-14 atau paling lambat di hari ke-30. Nah, otomatis si virtual akun yang misalkan yang dikasih si BPJS itu lewat chat Pandawa ini akan tidak aktif ketika kalian lupa atau lewat tanggal bayarnya. Nah, itu statusnya akan lunas tapi akan penangguhan pembayaran dan tidak akan aktif si BPJS-nya. Cara yang dilakukan yaitu update virtual akunnya. Jadi kalian harus nunggu lagi 14 hari setelah virtual akunnya ini diganti yang baru. Tapi kalian jangan lupa lagi. Kalau misalkan kalian lupa lagi, itu akan terus berulang kayak gitu. Jadi nggak akan aktif-aktif si BPJS-nya. Yang dibutuhin cuma file foto buku tabungan aja teman-teman. Oke, itu aja yang ada di menu-menu yang ada di Pandawa teman-teman. Di sini ada notis, jika bapak atau ibu membutuhkan layanan di luar pilihan menu layanan Pandawa, maka bapak ibu dapat menggunakan aplikasi Mobile JKN. Mobile JKN tinggal di-download aja di Play Store, menghubungi BPJS Kesehatan Care Center di 165 atau WhatsApp melalui Cika pada nomor 181187500400. Nah, teman-teman, kalau misalkan kalian akses website ini, terus misalkan kalian ngisi nih sampai beres item-item atau elemen yang ada di KTP tadi yang aku pas klik ini loh. Misalkan ini ya, mau daftar. Nah, kalau misalkan ini diisi terus sampai browser, terus di next, biasanya itu akan ada kayak persetujuan gitu. Harus dibaca dulu ya persetujuannya, tinggal disetujui aja. Kalau misalkan udah bener, nanti akan ada WA balasan ke si
Nah, ke sini akan ada balasan. Biasanya itu akan dikerjakan selama 2 hari kerja. Tapi yang aku alamin selama proses pembuatan atau update data, biasanya nggak sampai selama 2 hari kerja itu. Biasanya hanya beberapa jam aja. Nanti kita akan dikasih WA balasannya. Bisa atau nggak bisa itu akan dikasih WA balasannya. Biasanya kalau misalkan nggak bisa, itu ada hal-hal tertentu yang harus dilengkapi dan harus kita datang langsung ke kantor BPJS. Jadi nggak semua bisa diatasi di Pandawa ya, tapi tadi aja hal-hal yang ada di menu-menu ini bisa diatasi lewat online. Tapi nanti akan dikasih tahu bisa dilakukan atau enggaknya. Oke, itu aja teman-teman tutornya. Nah, itu aja teman-teman yang aku bahas di apa aja sih yang ada di WA Pandawa dan apa aja yang bisa kita perbaiki lewat customer service online-nya si BPJS Kesehatan itu. Tadi udah aku bahas semuanya ya, menu-menu yang ada di dalamnya. Biasanya sih aman pakai kayak gitu, jadi kayak daftar juga udah gitu di si Pandawa aja, nggak perlu datang onsite. Biasanya kalau datang juga ntar cuma dikasih brosur kalian itu, jadi cuma kayak suruh daftar di HP, udah gitu aja, jadi percuma datang juga. Sekarang udah aku share, mudah-mudahan bermanfaat. Oh iya, di BPJS Kesehatan ini kan ada 2 nomor ya yang aku share kemarin, ada nomor Cika dan nomor Pandawa. Bedanya kalau nomor Cika itu jadi info selintas, kayak di dalamnya itu cuma status kepesertaan, tagihan, iuran, premi kayak gitu aja. Nah kalau di Pandawa jadi kita ini kita tuh ya kayak kayak komunikasi sama customer service-nya, tapi ini sistemnya itu ya dibalasnya oleh sistem gitu ya. Di sananya sih orang, cuma ya yang balas sistem, karena di sini juga tadi kan udah dijelasin nggak boleh telepon, nggak boleh chat berulang gitu, karena ya ini udah sistem, percuma kalian mau telepon juga itu nggak akan ada balasan. Jadi ya kuncinya sabar, mereka akan membalas dengan tracking waktu, karena mereka juga ngerjain kan bukan cuma punya kalian aja gitu. Oke, mudah-mudahan informasi yang aku share ini bermanfaat buat kalian. Jadi kalian gak usah bingung-bingung lagi gimana caranya sih biar punya BPJS Kesehatan terus susah. Apalagi ibu-ibu hamil nih, sekarang kan disarankan untuk ibu hamil itu untuk punya BPJS Kesehatan. Karena apa? Kita kan gak tahu ya kalau misalkan lahiran normal atau apa gitu, atau harus operasi, kita kan nggak tahu. Jadi kalau datangnya ke rumah sakit itu, kalau kita punya fasilitas kesehatan ke BPJS ya insya Allah lah biayanya ditanggung gitu. Jadi kalau menurut aku penting banget buat ibu hamil punya BPJS, karena buat kesehatan mental juga ya. Jadi kita nggak usah mikirin biaya ini itu, kita udah mikirin tanggungannya itu ya di cover BPJS. Nah yang aku tekankan di sini, untuk pembayaran pakai BPJS di rumah sakit itu sama aja. Jadi gak ada istilahnya pakai BPJS dibedain fasilitasnya beda sama yang umum, enggak, itu sama aja. Aku tekenin ya, aku sempat lihat di kayak Wikipedia gitu tentang apakah beda gitu obat yang dikasih ke peserta umum atau ya normal, pembayaran normal, dengan peserta BPJS. Ternyata itu sama aja. Itu dokter sendiri yang bilang sama aja, karena yang namanya obat itu dikasihnya itu tergantung dari indikasi penyakit. Itu nggak dikasih kurang ataupun lebih, jadi sama aja. Jadi kalau misalkan ada yang bilang udah pakai pakai bayar umum aja biar ditangani secara cepat sigap, itu enggak, sama aja. Mau pakai BPJS mau pakai umum, layanannya itu sama. Bahkan di hari yang akan datang mungkin di rumah sakit besar udah diterapin ya, tapi kayaknya di sini belum sih. Jadi ya iurannya itu akan sama per kelas kayak gitu, tapi nanti di rumah sakitnya itu akan ada kelas standar. Jadi sama aja pelayanannya, mau pelayanan dari kelas 1 sampai 3 itu kelas standar. Oke, itu aja yang bisa aku bahas. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi nggak ada yang nanya lagi ya kalau
masih pusing, bolehlah tanya. Aku sediain Instagram aku di deskripsi channel ya, bukan di deskripsi video. Jadi boleh di direct message aja. Kalau misalkan ada pertanyaan ya mudah-mudahan aku bisa jawab, kita bisa sharing kayak gimana aja gitu tentang BPJS Kesehatan. Atau enggak boleh WA juga. Kalau WA kan pribadi, jadi lebih ke di Instagram aja boleh lah. Nanti kalau misalkan nggak nemu jawaban, biasanya aku nanya-nanya juga sih dari sumber yang lain, kayak ke bidan atau petugas yang ada di rumah sakit yang menangani khusus tentang BPJS Kesehatan ini. Oke, itu aja yang bisa aku bahas. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terlebih untuk diri aku sendiri ya, khususnya untuk yang lihat video aku. Tapi jangan lupa untuk dukung aku terus. Mudah-mudahan aku bisa sering nge-share ilmu ke kalian. Mungkin itu aja. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau misalkan kekurangan di penjelasan aku sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.